rokok korek. Otong bercerita tentang film Golden Escape tahun 2022, mengisahkan seorang pria bersifat egois namun berubah drastis setelah masuk penjara. Awal cerita, seorang pria bernama Azeng sedang terlilit hutang pinjol akibat dari ketergantungannya bermain judi slot kakek Zeus. Kini hutangnya selalu ditagih oleh bos judi online yang hanya memberinya waktu 4 hari untuk segera melakukan pelunasan. Akibatnya ia menjadi stres, apalagi Azeng hanyalah seorang pengangguran alias penonton woles nonton. Tidak lama kemudian dia menerima sebuah paket kiriman dari saudaranya yang berisi selembar peta kuno dan secarik surat wasiat dari sang kakek. Tanpa memperdulikannya, dia pun tertidur sebab dia hanya percaya pada nasihat kakek Zeus. Saat tertidur, ia dihampiri oleh kakeknya yang bercerita tentang peta kuno dan secarik surat tersebut. Ketika terbangun, dirinya terkejoet mendapati peta kuno itu adalah petunjuk arah, di mana emas warisan leluhur Azeng disimpan persis di ruang bawah tanah penjara Cilangwan. Alhasil, ia menyusun rencana agar bisa masuk penjara dan mengambil warisan tersebut demi bisa melunasi hutang pinjol yang membengkak akibat dari judi slot. Keesokan harinya, Azeng melempar sebuah laptop ke arah polisi dengan maksud supaya dirinya diringkus. Alhasil, dia pun ditahan oleh polisi dan dimasukkan ke lapas Cilangwan sesuai dengan rencananya. Di sana, dia satu sel dengan seorang preman pensiun yang bernama Kepiting dan anak buahnya, sebab dia adalah salah satu bos di lapas ini. Kebetulan ia sedang berulang tahun dan seisi sel merayakan hari jadi Kepiting. Badan kurus terus kena sama lu semua ini. Dari pesta tersebut, Azeng menjadi akrab dengan warga selnya. Bahkan Kepiting menganggap ia sebagai adik angkatnya. Lalu pada saat jam istirahat, Azeng bertemu dengan om-om mirip Mario Teguh yang bercerita bahwa lapas ini dikuasai oleh dua bos, yakni Kepiting dan rivalnya yang bernama Dia Biao. Si om bilang kalau Azeng harus jadi pengikut salah satu di antara mereka. Namun Azeng yang hanya ingin mencari warisannya itu tidak menggubris perkataan si om. Dia malah bengong sambil menganalisa di mana letak warisan leluhurnya itu. Di saat bersamaan datang anak buah Dia Biao yang tanpa basa-basi membawanya ke ruang laundry, tempat di mana sang bos sedang asik membaca. Ternyata dia sedang melakukan perekrutan kepada tahanan yang baru masuk. Mereka harus minum air teh yang sudah diludahi oleh Dia Biao sebagai simbol dari kesetiaan dan kepatuhan. Namun ketika Azeng akan meminumnya, beruntung Kepiting datang dan merusak upacara minum teh tersebut. Kepiting marah besar karena adik angkatnya dipaksa untuk join dengan Dia Biao. Namun sebelum terjadi bentrokan, sipir pun datang untuk mencegahnya. Semenjak kejadian itu, Azeng selalu dicelakai oleh anak buah Dia Biao yang membuatnya terpaksa dirawat di UKS penjara. Namun tak disangka, ia justru ditugaskan oleh kepala sipir untuk membersihkan seluruh fasilitas yang ada di penjara. Saat beres-beres, tidak sengaja ia menemukan peta denah tempat ini. Tentu penemuan peta tersebut dapat mempermudah rencana untuk menemukan warisan leluhurnya. Namun tiba-tiba saja Dia Biao datang lagi untuk menculiknya. Ia sengaja melakukan ini agar memicu perkelahian dengan Kepiting. Insiden hilangnya Azeng ini membuat Kepiting khawatir, sehingga ia mencurigai Dia Biao sebagai pelaku dan mulai menginterogasinya. Namun sang rival tidak mau buka mulut. Dia Biao menyuruh Kepiting meminum ludah yang dicampur dengan teh gelas, baru ia akan memberitahu keberadaan Azeng. Mau tidak mau, Kepiting pun meminumnya agar cepat menemukan sang adik angkat. Akhirnya Dia Biao memberitahu keberadaan Azeng yang disembunyikan di sebuah rak sampah. Hal ini tentu membuat Kepiting beserta anak buahnya naik peler sampai mereka memilih untuk tawuran. Saat kerusuhan terjadi, Azeng segera memanfaatkan kerusuhan ini untuk mengambil kunci dari seorang sipir. Dengan begitu, ia bisa masuk ke ruang arsip penjara untuk mencari info tentang bangunan. Namun naas, ketika ia akan memasukkan kunci, Dia Biao dan anak buahnya datang untuk menghajar Azeng. Beruntung nyawanya tertolong sebab Kepiting datang untuk mencegah kejadian naas itu. Pada akhirnya kunci tersebut jatuh dan masuk ke ruangan yang masih terkunci sehingga rencananya gagal.
Setelah kerusuhan itu, mereka dihukum di sel khusus, di mana mereka ditahan secara terpisah. Kebetulan sel Azeng dan Kepiting bersebelahan, sehingga Azeng menceritakan bahwa penjara ini adalah bekas tanah leluhurnya. Ia pun ingin mengambil warisan yang ada di sana dan segera keluar dari penjara. Mendengar ini, Kepiting langsung menawarkan diri untuk membantunya tanpa meminta imbalan. Ia juga memberitahu kalau di ruangan laundry ada sebuah pintu besi menuju ruang bawah tanah. Info ini membuat Azeng semakin yakin. Disitulah jalan masuk menuju tempat warisan. Lalu setelah keluar dari masa hukuman, mereka mulai melancarkan aksinya. Akhirnya mereka menemukan ruangan bawah tanah dan mulai menghancurkan tembok yang menghalangi jalan masuk. Kemudian Azeng pun masuk ke dalam untuk mencari warisan leluhurnya, sedangkan Kepiting kembali ke ruang laundry untuk berjaga. Sayangnya di dalam sana Azeng tidak menemukan apapun. Ia hanya menemukan plakat kayu yang terpasang di sebuah papan bertuliskan. Hal ini membuatnya syok sehingga ia pun merasa hopeless. Kepiting yang tidak sabar menunggu di ruang laundry merasa bosan, dan ia memutuskan untuk menyusul Azeng yang tengah bengong menatap plakat. Langsung saja Kepiting mengambil plakat tersebut untuk menghibur adik angkatnya. Tak disangka, terdapat banyak sekali emas di situ. Ketika Azeng akan membagikan emas, dengan lantang Kepiting menolak karena itu bukan haknya. Ia berkata emas itu tidaklah penting, karena harta tersebut adalah simbol kesetiaan dari leluhur Azeng yang harus dipertahankan. Mereka langsung menyembunyikannya di dalam ember, sembari membuat rencana untuk membawa keluar emas-emas itu dari penjara. Keesokan harinya, putri dari Kepiting datang untuk menjenguk sang ayah. Ia senang sekali karena mendapati si anak sudah masuk perguruan tinggi, sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Di saat yang bersamaan, Dia Biao dibebaskan dari hukuman sel khusus dan berencana balas dendam akibat kerusuhan sebelumnya. Sore harinya, Kepiting datang menghadap Dia Biao sambil membawa rokok magnum edisi khusus. Ia meminta perdamaian agar suasana lapas selalu kondusif tanpa ada kekerasan. Namun hal ini malah ditolak mentah-mentah oleh Dia Biao yang menganggap hal ini sebagai pelecehan. Ia pun mengancam akan membuat anak buahnya Kepiting menjelat silit Dia Biao. Lalu sore menjelang azan, Dia Biao menghabisi anak buah Kepiting yang sedang mandi dan mencoba menghajar Azeng yang berada di ruang laundry. Tidak lama datang Kepiting menyelamatkan Azeng. Perkelahian mereka menyebabkan ember berisi emas itu tumpah. Dia Biao pun terkaget dan mulai mempertanyakan. Ia mengancam sekaligus memalak emas yang sudah ditemukan Azeng dan ingin ikut kabur dari lapas. Namun Kepiting yang masih tidak terima anak buahnya dibunuh oleh Dia Biao langsung mencekiknya hingga mau mati. Tidak diduga Azeng malah menyelamatkan Dia Biao sehingga membuat Kepiting sangat kecewa. Setelah dibubarkan sipir, Kepiting dan Azeng datang ke UKS penjara untuk menjenguk si anak buah. Di sana Azeng menjelaskan alasannya menyelamatkan Dia Biao. Sebab jika Dia Biao mati, maka ia tidak bisa keluar membawa emas itu. Berbeda dengan Azeng, Kepiting ingin Dia Biao mati karena selama ini ia dan anak buahnya selalu disenonohi. Hanya dengan kematian rivalnya lah, maka tidak akan ada lagi kekerasan di dalam lapas. Kekecewaan ini membuat Kepiting memutus tali silaturahmi dengan Azeng karena sifatnya yang egois dan hanya memikirkan tentang emas. Ketika pagi menjelang, Kepiting mendapat kabar kalau putri sematawayangnya sakit keras dan harus menjalani operasi. Kabar ini membuatnya berpikir harus segera kabur dari penjara, lalu menemui sang anak di rumah sakit. Siang hari saat Azeng dan Dia Biao sedang merencanakan kabur dari lapas, tiba-tiba datang Kepiting yang langsung meminta join dalam rencana mereka. Awalnya Dia Biao tidak ingin dia ikut, namun Azeng tidak mau keluar tanpa sahabatnya itu. Alhasil Azeng bisa meluluhkan hati Dia Biao dengan menambah jatah emas untuknya. Setelah itu mereka berencana kabur pada saat perayaan ulang tahun penjara Cilangwan, karena saat itulah semua orang berkumpul di lapangan. Rencana ini mengharuskan mereka berbagi tugas. Kepiting menjahit rompi dan memodifnya untuk membawa emas. Nantinya masing-masing dari mereka akan membawa rompi tersebut.
Kemudian tugas Dia Biao adalah mengambil kunci laundry dari seorang sipir lalu menduplikasinya. Sedangkan Azeng menyiapkan bahan peledak yang nanti akan memicu ledakan dari balon nitrogen pada saat perayaan ulang tahun penjara Cilangwan. Tak terasa hari ulang tahun penjara Cilangwan pun tiba. Semua narapidana dan sipir berada di lapangan untuk memperingatinya. Pada saat kepala sipir sedang berpidato, bahan-bahan yang sudah disiapkan Azeng pun mulai bereaksi. Seketika kerusuhan terjadi yang membuat para sipir kewalahan. Namun itu adalah bagian dari rencana mereka. Tidak mau kehilangan momen, mereka langsung lari menuju ruang laundry. Di sana mereka memakai rompi berisi emas dan segera masuk ke dalam lorong ventilasi. Di saat yang sama, kepala sipir tahu ada narapidana yang kabur, sehingga menyuruh bawahannya segera mencari mereka. Sementara itu, Azeng yang masih merangkak di ventilasi tergoreseng berkarat, yang membuat kakinya terluka cukup parah sampai darahnya ucrat-acret. Namun, ia tetap memaksakan diri untuk terus merangkak, hingga akhirnya sampai di dapur penjara. Di situ, Dia Biao melihat sebuah pisau dapur dan langsung mengambilnya tanpa diketahui oleh yang lain. Keadaan Azeng ini membuat Kepiting khawatir, sehingga ia menutupi luka itu dengan plastik bekas sayur. Tidak lama kemudian, para sipir datang, namun beruntung mereka sudah berhasil kabur. Akan tetapi, darah Azeng yang ucrat-acret malah memberikan jejak, sehingga para sipir bisa melacak mereka. Kembali ke Azeng dan kawanan, ternyata mereka memasuki saluran air. Di sana mereka sempat terhenti karena jalan keluarnya tertutup oleh pintu besi. Azeng berencana akan meledakkan tempat itu dengan cara membuka pipa air yang mengandung gas mudah meledak. Setelah gas tersebut dirasa cukup untuk membuat ledakan, Azeng lalu membuat api dengan memukul baterai rakitannya. Ledakan dahsyat itu mampu melubangi pintu besi sehingga mereka bisa keluar. Tak disangka di balik pintu adalah laut lepas dan beruntung di bawahnya terdapat sebuah perahu. Ketika mereka sedang mempersiapkan tali untuk turun ke bawah, Dia Biao mengambil pisau dan mencoba menusuk kepiting. Akan tetapi malah Azeng yang tertusuk karena ingin melindungi sahabatnya. Hal ini memicu perkelahian Kepiting dan Dia Biao. Mereka pun akhirnya adu jotos sampai tangan Kepiting patah oleh rivalnya. Setelah kejadian itu, ternyata Azeng masih selamat berkat plakat kayu warisan leluhurnya. Lalu ia meminta Dia Biao membawa semua emas dan pergi meninggalkan dirinya beserta Kepiting. Tentu hal ini membuat Dia Biao marah karena tidak suka dengan hal yang berbau kesetia kawanan. Akhirnya Dia Biao menguji kesetiaannya dengan melilitkan tali tambang ke tubuh Kepiting dan Azeng harus menarik tali itu agar Kepiting tidak jatuh ke laut. Dia Biao bilang kalau emas ini lebih berharga dibanding pertemanan, tapi perkataannya tidak digubris oleh Azeng. Pada akhirnya Dia Biao jatuh ke laut sembari menarik rompi berisi emas. Dengan sigap Azeng menarik tali yang sudah diikat ke rompi, alhasil tangannya menarik dua tali sekaligus. Sebelah kiri menahan Kepiting sedangkan kanan menarik emas. Adegan heroik dan dramatis ini tentu membuat Azeng menjadi galau, sebab dirinya harus memilih antara emas atau Kepiting. Seketika ia kembali teringat akan kebaikan Kepiting selama di dalam penjara. Alhasil Azeng melepaskan semua emas itu sampai jatuh ke laut dan mulai menarik Kepiting. Tapi belum juga sampai atas, sialnya tali tersebut malah putus. Tidak lama kemudian, datang para sipir yang berhasil mengikuti jejak darah dari Azeng. Mereka berdua lalu menyerahkan diri karena percuma kabur tanpa emas itu. Seminggu setelah kejadian, mereka diberitahu oleh kepala sipir perihal emas yang jatuh ke laut. Ternyata emas itu sudah diangkut oleh petugas dan hasil sidang telah memutuskan Azeng sebagai pemilik yang sah. Loh, kok gitu ya? Ini beneran polisi? Kepala sipir juga memberitahu Kepiting bahwa operasi sang putri berhasil dan akan segera pulih. Tapi beneran ini polisi? Atau sebenarnya masih ada polisi baik ya?
Hal ini membuat keduanya sangat bahagia. Terlebih lagi suasana penjara semakin asik tanpa keberadaan Dia Biao. Moral yang bisa diambil dari film ini adalah teman tak bisa tergantikan oleh kekayaan. Tapi kalau kita kaya raya, pasti banyak yang ngaku-ngaku sebagai teman kan? Seperti Otong yang suka ngaku-ngaku sebagai teman Bill Gates. Film ini Otong beri rating jumlah web judi online yang ada di Wakanda. Otong undur diri dan jangan lupa subrek.